Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ukom Bidan Online. Pada video kali ini, kita akan membahas terkait dengan 10 soal persalinan yang paling sering keluar pada uji kompetensi bidan dan seleksi kemampuan bidang pada profesi bidan. Pada bagian satu ini, kita akan membahas 10 soal persalinan fisiologis. Soal yang pertama, Nyonya R 20 tahun G2P1 hamil 36 minggu datang ke klinik Pratama. Mengeluhkan kencang-kencang sudah 4 jam yang lalu. Belum ada pengeluaran per vaginam. Kemudian dari hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/70, HIS 3 kali dalam 10 menit selama 35 detik dengan DJJ 134 kali per menit dan hasil pemeriksaan dalam adalah 6 cm. Selaput ketuban masih utuh. Presentasi kepala, penurunan kepala pada HOTS 3 dan molase positif 1. Manakah informasi yang menunjukkan adanya kemajuan persalinan? A. DJJ, B. molase, C. kontraksi uterus, D. penurunan kepala, E. pengeluaran cairan pervaginam. Jawabannya adalah penurunan kepala janin. Pembahasan berdasarkan buku APN yang termasuk dalam kemajuan persalinan adalah pembukaan serviks dan penurunan kepala. Hal ini terbukti pada kolom partograf yang terdapat dalam satu kolom, yaitu pembukaan serviks dan juga penurunan kepala. Soal yang kedua, dengan vignette yang sama, Nyonya R 20 tahun G2P1 hamil 38 minggu, kemudian mengeluh kencang-kencang sudah 4 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/70, HIS 3 kali 10 menit selama 35 detik dengan DJC 134 kali per menit. Hasil pemeriksaan dalam pembukaan 6 cm dengan selaput ketuban masih utuh. Presentasi kepala, kemudian penurunan kepala ada pada HOTS 3 dengan molase positif 1. Pertanyaan, termasuk dalam fase apakah kasus persalinan tersebut? Pilihannya A. Kala 1 fase laten, B. Kala 1 fase aktif dilatasi maksimal, C. Kala 1 fase aktif deselerasi, D. Kala 1 fase aktif fase akselerasi, E. Kala 2 persalinan. Baik, di sini didapatkan pembukaan adalah 6 cm, berarti termasuk dalam kala 1 fase aktif. Jadi, pilihan jawaban A dan E kita eliminasi. Kemungkinan jawaban yang benar adalah B sampai dengan D. Pilihan jawaban yang benar adalah kala 1 fase aktif dalam fase dilatasi maksimal. Kala 1 persalinan yang dimulai pada pembukaan 4 cm terbagi menjadi 3, yaitu fase akselerasi, dilatasi maksimal, dan deselerasi. Fase akselerasi merupakan fase pembukaan 3 sampai dengan 4 cm yang berlangsung selama 2 jam. Sedangkan dilatasi maksimal ini berlangsung selama 2 jam dengan pembukaan dari 4 sampai dengan 9. Kenapa dia disebut maksimal? Karena hanya dalam kurun waktu 4 jam, pembukaan ini mulai dari 4 sampai dengan 9 jam. Jadi, ibarat kita melakukan balapan, ini merupakan fase di mana kecepatannya paling maksimal. Kemudian, fase deselerasi atau penurunan, ini dia berlangsung lambat, pembukaan 3 sampai dengan 10. Jadi, pada soal karena pembukaan 6 cm, maka termasuk dalam dilatasi maksimal. Soal yang ketiga,
Nyonya R 21 tahun G1 hamil 36 minggu datang ke klinik Pratama, mengeluh kenceng-kenceng sudah 4 jam yang lalu. Belum ada pengeluaran air dari jalan lahir. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/70 mm air raksa, HIS 3 kali 10 menit selama 35 detik. Denyut jantung janin adalah 134 kali per menit. Hasil pemeriksaan dalam pembukaan 6 cm dengan selaput ketuban utuh. Presentasi kepala, penurunan kepala pada HOTS 3, sutura saling tumpang tindih namun dapat dipisahkan. Pertanyaannya, dalam dokumentasi di partograf, dilambangkan dengan angka berapakah molase pada kasus tersebut? A. Simbol 0, B. Simbol positif 1, C. Simbol positif 2, D. Simbol positif 3, E. Simbol negatif 1. Jawabannya adalah simbol positif 2. Baik, kita bahas terkait dengan simbol dalam partograf. Berikut ini adalah gambar dari sutura bayi, di mana AF ini merupakan ubun-ubun besar, sedangkan PF adalah ubun-ubun kecil. Normalnya, ubun-ubun besar ini menutup pada usia 18 bulan. Apabila dia menutup kurang dari 6 bulan, maka kita waspada adanya craniosynostoses. Kemudian, apabila dia menutup lebih dari 18 bulan, maka kita waspada adanya hidrosefalus, sindrom Down, dan kekurangan hormon tiroid. Dalam partograf, ubun-ubun besar yang didapatkan dari hasil pemeriksaan dalam diberikan kode 4 macam kode, di mana kode 0 ini tulang kepala atau sutura terpisah. Kode 1, positif 1, hanya saling bersentuhan. Positif 2, ini saling tumpang tindih namun dapat dipisahkan. Sedangkan kode positif 3, saling tumpang tindih dan tidak dapat dipisahkan. Dalam soal didapatkan sutura saling tumpang tindih namun dapat dipisahkan, maka jawabannya adalah positif 1. Terkait dengan positif 3, kita harus waspada karena ini merupakan molase maksimal. Jadi ini adalah salah satu tanda dari cephalopelvic disposisi atau disproporsi atau ketidaksesuaian pelvik dengan kepala bayi. Jadi sutura bayi ini benar-benar seperti mengecil atau mengerucut kepalanya. Dia mengalami molase maksimal untuk menyesuaikan bentuk dari kepala dengan panggul ibu. Soal selanjutnya yang keempat, Nyonya R 35 tahun G4P3 hamil 38 minggu datang ke puskesmas mengeluh kencang-kencang sudah 4 jam yang lalu telah mengeluarkan air dari jalan lahir. Kemudian hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, HIS 4 kali 10 menit selama 35 detik. Denyut jantung janin bagus 134 kali. Pembukaan 8 cm dengan KK negatif dan kering, tidak ada air ketuban. Preskep dengan penurunan HOTS 3, sutura saling berdekatan. Dalam dokumentasi di partograf, apakah lambang pengeluaran pervaginam pada kasus tersebut? Jadi yang ditanyakan adalah pengeluaran pervaginam pada hasil pemeriksaan KK negatif, kering, dan tidak ada air ketuban. A. Simbol K, B. Simbol M, D. Simbol C. Simbol D, D. Simbol J, E. Simbol U. Jawaban yang benar adalah simbol K. Mari kita bahas. Mari kita bahas kode air ketuban dalam partograf. Ada 5 kode dalam partograf, di mana kode U merupakan selaput ketuban yang masih utuh. Kode J
merupakan selaput ketuban yang sudah pecah dan cairannya merupakan cairan yang berwarna jernih. Kode M merupakan selaput ketuban yang sudah pecah dan cairannya bercampur dengan mekonium. Kode D, selaput ketuban sudah pecah, cairannya bercampur dengan darah. Kode K, selaput ketuban sudah pecah dan cairannya tidak ada atau kering. Jadi, teman-teman bisa menghafalkan 5 kode di mana U adalah utuh, J adalah jernih, M adalah mekonium, D darah, dan K adalah kering. Pada beberapa soal, sering menyebutkan bahwa air ketuban merupakan keruh. Air ketuban berwarna keruh dan bercampur mekonium. Sering sekali pilihan jawaban yang mengecoh adalah M atau K. Jadi, sebagian besar teman-teman yang salah mengira kode K merupakan keruh, padahal K itu harusnya adalah kering. Apabila ditemukan soal air ketuban itu keruh, maka jawabannya adalah kode M, karena keruh itu bercampur dengan mekonium. Baik, soal yang kelima, Nyonya R 23 tahun, G2P1, hamil 38 minggu, datang ke PMB mengeluh kencang-kencang sudah 6 jam yang lalu. Belum ada pengeluaran dari jalan lahir. Dengan hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/70, HIS 3 kali 10 menit selama 35 detik dengan DJJ 134 kali per menit. Hasil pemeriksaan dalam VT 4 cm, selaput ketuban utuh, presentasi kepala. Penurunan pada Hodge 2, sutura saling berdekatan. Pertanyaan, tindakan apakah yang tepat pada kasus tersebut? Dari hasil soal, ini didapatkan semua mengarah pada hal yang fisiologis, di mana pada tanda-tanda vital sign ibu normal, yaitu 110/70. Adapun untuk kemajuan persalinan juga dalam batas normal, di mana pembukaan 4 cm dengan DJJ 134 kali per menit masih dalam batas normal, dan juga HIS yang cukup adekuat pada fase aktif. Pada hasil sutura ini juga hanya saling berdekatan, jadi tidak ada tanda-tanda yang mengarah ke CPD. Tindakannya adalah A. Pasang infus, B. Melakukan rujukan, C. Observasi keadaan ibu, D. Memberikan konseling pada ibu terkait dengan persalinan, E. Mulai melakukan observasi persalinan dengan menggunakan partograf. Jawaban yang paling tepat adalah menggunakan partograf untuk observasi persalinan, karena ini masuk dalam fase aktif. Soal yang keenam, seorang perempuan 23 tahun, G2P0A1, hamil 38 minggu, datang ke PMB mengeluh kencang-kencang sejak 6 jam yang lalu. Belum ada pengeluaran per vagina, kemudian hasil pemeriksaan, tekanan darah 120/70, HIS 3 kali 10 menit selama 35 detik, DJJ dalam batas normal. Hasil pemeriksaan pembukaan 4 cm selaput ketuban utuh, presentasi kepala dengan penurunan pada Hodge 2. Pertanyaan, bagaimanakah batas penurunan kepala pada kasus tersebut? Jadi yang ditanyakan adalah bidang Hodge. Pilihan A. Sejajar dengan PAP setinggi tepi atas simpisis. B. Sejajar dengan PAP setinggi os koksigis. Os ischiadica. Yang C. Sejajar dengan PAP setinggi spina ischiadica. D. Sejajar PAP setinggi dengan os koksigis. E. Sejajar dengan PAP setinggi tepi bawah simpisis. Hodge 2. Maka jawaban yang benar adalah E. Sejajar dengan PAP setinggi tepi bawah simpisis. Berikut ini adalah bidang Hodge, di mana
HOT1 ini merupakan sejajar dengan tepi atas simfisis sampai dengan promontorium. Kemudian, HOT2 adalah bagian tepi bawah simfisis sejajar dengan HOT1. HOT3 kuncinya adalah bagian spina ischiadica atau bagian yang menonjol. HOT yang keempat adalah os coccygeus atau tulang ekor. Jadi, teman-teman bisa mengambil kata kunci di mana HOT1 ini adalah tepi atas simfisis dan promontorium. HOT2 adalah tepi bawah simfisis. HOT3 adalah spina ischiadica atau bagian yang menonjol. HOT4 adalah tulang ekor atau os coccygeus. Pertanyaan nomor 7, seorang perempuan 25 tahun dalam proses persalinan anak kedua. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/70, nadi 80 kali per menit dengan suhu 35,7 derajat Celcius. Pembukaan 6 cm dengan his 3 kali 10 menit 35 detik. Hasil pemeriksaan ibu terlihat kelelahan, lemas, dan his berkurang dibandingkan observasi 30 menit sebelumnya. Faktor apakah yang mempengaruhi proses persalinan tersebut? Jadi yang ditanyakan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi proses persalinan pada kasus di atas. Secara teori, ada 5 faktor yang mempengaruhi proses persalinan. Research, power, penolong, psikologi, dan passenger atau penumpang. Dari soal didapatkan bahwa ibu terlihat kelelahan, lemas, dan his berkurang. Maka faktor P yang paling penting pada soal ini adalah faktor power, yaitu kekuatan dari ibu. 5P dalam persalinan adalah power. Power merupakan kekuatan atau tenaga untuk melahirkan yang terdiri dari his, kontraksi, dan tenaga meneran ibu. Passage atau jalan lahir ini merupakan jalan lahir keras ataupun lunak, sedangkan passenger atau penumpang adalah kondisi janin. Kemudian psikologis ibu, dan juga yang terakhir adalah penolong. Soal ke-8, Nyonya R, 26 tahun, hamil anak pertama, infartu kala 2. Ibu mengatakan kencang-kencang dan ingin meran. Hasil pemeriksaan dalam, pembukaan lengkap, kontraksi uterus ada kuat, kepala turun pada HOT4 atau pada os coccygeus, sejajar dengan os coccygeus. Setelah dipimpin meneran selama 30 menit, bayi belum juga lahir. Asuhan apakah yang tepat pada kasus ini? Dilihat ibu hamil anak pertama yaitu G1, di mana sudah infartu kala 2. Batas untuk kala 2 untuk G1 adalah 2 jam, sedangkan ibu masih dalam fase 30 menit. Maka hal yang kita lakukan adalah melakukan stimulasi secara non-farmakologis, yaitu kita melakukan stimulasi puting susu untuk menstimulasi pengeluaran oksitosin sehingga akan memperbaiki kontraksi dan juga ibu akan mengalami rangsangan untuk meneran. Pertanyaan yang ke-9, Nyonya R 20 tahun B2P1 hamil 9 bulan. Datang ke PMB jam 10 dengan kencang-kencang hendak melahirkan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/70. Pada waktu kita lakukan inspeksi, vulva membuka, tekanan pada anus dan perineum menonjol. Tindakan apakah yang sesuai pada kasus tersebut? Yang pertama, A. Melakukan massage atau kontur pressure untuk mengurangi nyeri. B. Memberikan kesempatan ibu untuk memilih posisi untuk meneran. C. Melakukan pemimpinan persalinan atau pimpin persalinan. D. Memastikan pembukaan lengkap dengan pemeriksaan dalam. E. Mengajukan ibu untuk menarik nafas panjang pada saat kontraksi.
Ini adalah soal yang mengecoh, di mana kita sudah tahu pada waktu membaca soal, ibu mengalami atau dalam fase kala 2, di mana vulva membuka dengan adanya tekanan pada anus. Sebagian besar dari kita akan menjawab memimpin untuk meneran. Namun, yang paling tepat adalah kita harus memastikan dulu apakah terjadi pembukaan lengkap atau tidak. Dalam lagu APN, setelah adanya tanda gejala kala 2, bidan melakukan tindakan yang paling penting, yaitu memastikan pembukaan lengkap. Setelah pembukaan lengkap, kita bisa melakukan tindakan selanjutnya, misal memberikan pemilihan posisi pada ibu dan juga meneran untuk persalinan kala 2. Jadi jawaban yang paling tepat adalah memastikan pembukaan lengkap dengan melakukan pemeriksaan dalam. Pertanyaan yang terakhir, Nyonya R 25 tahun G2P1 hamil 36 minggu, kala 1 datang ke PMB ditemani oleh suami. Keluhan yang dirasakan adalah mulas sering. Hasil anamnesa, pasien tidak tahan sakit pada pinggang, minta digosok pada bagian yang sakit. Hasil pemeriksaan dalam batas normal. Untuk hasil pemeriksaan obstetrik didapatkan pembukaan 6 cm dengan penurunan kepala adalah 3/5. Porsio tipis lunak dengan ketuban masih utuh. Asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Meminta ibu untuk istirahat. B. Menganjurkan ibu untuk bernafas. C. Memberikan kompres dingin. D. Menjelaskan fisiologis persalinan. E. Melibatkan suami dalam manajemen pengurangan nyeri. Jawaban yang tepat adalah melibatkan suami untuk melakukan manajemen pengurangan nyeri secara non-farmakologis, bisa menggunakan teknik pijatan ataupun kontrapresur. Baik, demikian 10 soal persalinan fisiologis. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.